Berjumpa lagi di pembelajaran matematika wajib. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di materi fungsi ya. Langsung saja kita ke fungsi, yaitu kita memasuki pengertian fungsi, di mana fungsi ini sebenarnya sudah kalian pelajari di SMP kelas 8 ya tepatnya. Namun di sini akan dibahas sedikit mengenai definisi fungsi, di mana fungsi itu dapat didefinisikan sebagai pemetaan dari daerah domain ke kodomain tepat satu-satu. Apa maksudnya? Kita tadi mengenal kata-kata domain. Domain itu mempunyai arti yaitu daerah asal. Atau di sini bisa kita lihat di contoh pemetaan yang pertama, kita lihat daerah domainnya itu adalah himpunan yang A. Atau bisa kita tuliskan domain itu. Ingat ya, kalau mau menuliskan himpunan kita harus mengawalinya dan mengakhirinya dengan huruf awal. Berarti daerah domain dapat kita tuliskan 1, 2, dan 3. 1, 2, 3 ya. Dan tadi kita juga mengenal kata-kata kodomain atau kodomain itu daerah kawan, di mana di pemetaan ini kodomainnya yaitu adalah himpunan B yang beranggotakan 3, 6, 9, dan 12. Nah, selain itu ada satu istilah lagi yaitu range. Range itu adalah daerah hasil, di mana daerah hasil itu adalah hasil dari kodomain yang dipetakan. Hasil yang dipetakan di sini yang dipetakan itu adalah angka 3, 6, dan 9 ya, sedangkan 12 tidak terkena pemetaan. Berarti range-nya yaitu 3, 6, dan 9. Nah, kita juga harus mengetahui definisi fungsi yang lebih dalam, yaitu fungsi tadi dapat didefinisikan sebagai pemetaan tepat satu-satu. Berarti kita harus tahu kalau daerah domain ini harus mengeluarkan pemetaan dan juga pemetaannya itu tidak boleh lebih dari satu atau hanya satu kali. Untuk lebih paham di definisi fungsi, kita lihat 3 pemetaan berikut, mana yang merupakan fungsi dan mana yang bukan. Di kasus yang pertama, kita lihat di sini ada himpunan P sebagai domain dan Q sebagai daerah domain. Nah, di sini kita lihat ada A yang dipetakan kelima, B dipetakan kedua, dan satu lagi C tidak memetakan. Karena dia tidak memetakan, berarti ini dinyatakan bukan fungsi. Bukan fungsi ya. Kita lihat contoh kasus yang kedua. Di sini ada himpunan P dan Q, di mana himpunan P daerah domainnya yaitu ABC dan kodomainnya 0, 1, 5, 10. Kita lihat A memetakan ke 0, B memetakan ke 1, C memetakan ke 5 dan ke 10. Tepat satu-satu tidak? Tidak ya, karena di sini C dia memetakan 2 kali, ke 5 dan ke 10. Maka di sini juga kasus yang kedua dinyatakan sebagai bukan fungsi. Kita lihat kasus yang ketiga. Di sini ada daerah domain P dan Q dengan daerah domainnya A, B, C, D dan kodomainnya 2, 4, 6. Kita lihat A memetakan ke 4, B memetakan ke 2, C memetakan ke 6, dan D memetakan ke 6. Apakah ini fungsi? Syarat fungsi tadi kita fokus ke domain. Domain harus tepat satu. Kita lihat ya. Yang pertama tadi syaratnya si domain harus mengeluarkan. Si domain mengeluarkan semua, mengeluarkan pemetaan dan tepat satu-satu. Lihat di sini A, B, C semuanya tepat satu ya. Berarti kasus yang ketiga kita namai dengan fungsi. Berarti kesimpulannya untuk menentukan suatu pemetaan atau suatu relasi itu fungsi atau bukan, kita harus fokus ke daerah domain. Lihat ini. Ini kodomainnya menerima 2, dia tetap menyatakan fungsi, maka itu kita harus fokus ke daerah domain. Domainnya harus mengeluarkan pemetaan dan yang dikeluarkan harus satu kali, tidak boleh lebih dan tidak boleh tidak mengeluarkan. Oke, itu adalah definisi dari fungsi. Kita masuk ke bagian dari fungsi. Yang pertama, kita masuk ke fungsi linear. Di fungsi linear ini kita tahu kemarin sudah belajar tentang persamaan linear, di mana persamaan linear kemarin mempunyai bentuk umum y sama dengan ax plus b ya. Kalau di sini kita mengenal fungsi, berarti kita akan mengenal fx fungsi x sama dengan ax plus b. Atau karena ini adalah fungsi linear, kita akan mengenal yang namanya gradien. Maka bentuk fungsi ini bisa juga kita tuliskan sebagai fx sama dengan mx plus c, di mana m di sini adalah gradien atau gradien itu mempunyai arti yang kemiringan
Dan di sini kita akan mengenal fx ya. Fx itu sama saja dengan y. Kalian harus ingat ini, kalau fx itu sama dengan y, maka kita peroleh bentuk umum dari fungsi linear, yaitu fx sama dengan ax plus b atau fx sama dengan mx plus c, di mana m itu adalah gradien. Nah, di sini coba kita masuk ke contoh. Ada suatu fungsi, katanya diketahui fungsi x memetakan kedua x plus 1 dengan daerah asal. Nah, kalian harus bisa membaca daerah asal yang berbentuk notasi. Cara membaca daerah asal ini yaitu x di mana x lebih besar sama dengan 1 atau x itu kurang dari sama dengan 3. Kalau dimaknai daerah asal ini x lebih dari sama dengan 1, lebih dari sama dengan 1 ya, berarti 1 masuk ya. X kurang dari sama dengan 3, berarti anggota dari daerah asal ini bisa kita tuliskan yaitu 1, 2, dan 3. Karena inilah angka yang lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 3. Itu maksud dari notasi daerah asal ini. Dia kita tentukan yang pertama, carilah nilai fungsi f untuk x sama dengan 1, berarti gantikan nilai x-nya dengan 1. X sama dengan 2, berarti gantikan x-nya dengan 2. Dan x sama dengan 3, gantikan x-nya dengan 3. Kita coba dulu yang A. Kita buat penyelesaiannya. Yang A, kita tahu tadi fungsi ini bisa kita tuliskan menjadi fx sama dengan 2x plus 1. Karena yang A tadi dia minta x sama dengan 1, berarti gantikan setiap nilai x dengan 1. F1 sama dengan 2x gantikan dengan 1 ditambah 1. Atau sama saja kita mendapatkan nilai fungsi yang x yang bernilai 1 adalah 3. 2 kali 1, 2 tambah 1 hasilnya 3. Yang kedua, x nya sama dengan 2. Kita buat lagi, gantikan x nya menjadi 2. Berarti 2 dikalikan dengan 2 ditambah 1. 2 kali 2, 4 tambah 1 hasilnya 5 ya. Dan yang terakhir, dia minta apa? F3 ya. Gantikan x nya dengan 3, berarti 2 dikalikan 3 ditambahkan dengan 1. 2 kali 3, 6 tambah 1 hasilnya 7. Aman, hanya itu dia minta yang A. Yang B, dia minta gambarlah grafik fungsi f pada bidang kartesius. Kita harus flashback ke yang kemarin. Yang kemarin kita sudah tahu ya, kalau mau menggambar grafik garis lurus atau linear itu kita butuh titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y. Berarti untuk menggambarkan grafik ini kita harus butuh titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y. Yang B, kita butuh titik potong. Kita buat tabel ya biar lebih mudah melihatnya. Seperti kemarin, x, y. Titik potong sumbu x berarti nilai y-nya 0. Taruh 0 di sini. Nilai x berubah menjadi kemana fungsinya? Nah, kita tadi lihat, ini kan kita punya fx sama dengan 2x plus 1 ya. Dimana saya bilang tadi kalau fx itu sama dengan y. Biar kalian tidak bingung, boleh di atas ini kalian buat dulu. Y sama dengan 2x plus 1. Fx di sini tadi berubah menjadi y. Jadi kalian mudah masukinnya. Y 0 berarti kita dapatkan 0 sama dengan 2x plus 1 ya. Untuk mencari nilai x berarti min 2x sama dengan 1, x sama dengan min 1 per 2. Berarti kita dapat koordinat berapa? Min 1 per 2 atau min 1 per 2 itu nilainya min 0,5 ya. Koma, y-nya 0. Dapat satu titik lagi. Kita butuh titik potong sumbu y, berarti nilai x-nya 0. Kita bagi tabelnya ya. Berarti nilai x-nya 0, gantikan. Berarti nilai y sama dengan x-nya 0. 2 kali 0, 0 tambah 1, y sama dengan 1. Berarti dapat koordinat berapa? 0,1. Nah, ini adalah titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y. Bagaimana mau menggambar? Kita harus gambar dulu koordinat kartesius. Di sini saya sudah punya ya koordinat kartesiusnya ya. Kalian nanti buat dulu koordinat kartesiusnya.
Tinggal apa? Kita masukkan koordinat yang kita ketahui. Min 1/2,0. X-nya min setengah, Y-nya 0. X min setengah berarti sebelum min 1 ya. Ini 0,1, X-nya 0, Y-nya 1 di sini ya. Nah, kalau sudah dapat dua titik seperti kemarin, tinggal kita hubungkan. Inilah gambar dari grafik linier fungsi fx sama dengan 2x plus 1. Oke, kita lanjut ke soal yang C. Dia minta apa? Tentukan wilayah hasil dari fungsi f. Nah, wilayah hasilnya balik lagi ke soal yang A. Kita tadi tahu nilai hasilnya tadi ada 3, 5, dan 7 ya. Itu adalah daerah hasil. Mengapa dikatakan daerah hasil? Karena yang dipetakan adalah x. X itu adalah daerah asal. Daerah asalnya adalah 1, 2, dan 3. Di mana daerah hasilnya? Daerah hasil adalah 3, 5, dan 7. 3, 5, 7. Berarti daerah hasilnya berada di antara 3 dan 7 ya. Atau kalau kita buat daerah hasil itu, kalian buat seperti ini kan tidak bingung. 3, 5, 7. Atau daerah hasil ini bisa kalian ubah menjadi notasi, yaitu nilai x itu x di mana, garis ini melambangkan di mana nilai x itu lebih dari sama dengan 3 kurang dari sama dengan 7. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Jadi contoh yang kedua itu dia diketahui fungsi linear, fungsinya itu x memetakan ke fx plus n, atau ini bisa kita buat, kalau kalian bingung bacanya, buat saja fx itu sama dengan mx plus n. Dengan f itu x yang nilainya min 2 hasilnya 4, dan nilai f dengan x min 4 hasilnya 1. Yang ada minta hitungan nilai m dan n dan teruslah rumus fungsi fx. Oke, kita buat penjelasannya. Penjelasannya yang A dulu. Tadi kita ketahui, tadi ada rumus fx, katanya fx itu mx plus n. Sedangkan di sini kita tahu ada nilai x ketika dipetakan ke fungsi hasilnya 4. Berarti bisa kita buat f dengan nilai x min 2. X min 2 berarti gantikan x dengan min 2. M x nya min 2 ya, kami gantikan dengan min 2 plus n. Atau bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi min 2 kali m, min 2m ditambah n dengan nilai fungsi x min 2 tadi adalah 4. Berarti sini bisa kita gantikan dengan 4. Nah, ini kita buat sebagai persamaan yang satu. Kita punya satu lagi. Punya siapa? Kita punya x nya nilainya min 4. Min 4 sama dengan, berarti m x nya gantikan min 4, min 4 ditambah n. Sederhanakan, fungsi nilai m 4 tadi hasilnya 1, gantikan 1, min 4 kali m, min 4m ditambah n. Ini kita namai sebagai persamaan kedua. Kalau kita sudah dapat dua persamaan ini, lihat, ini adalah dua variabel, berarti kita bisa gunakan cara kita kemarin, yaitu substitusi dan eliminasi untuk mencari nilai m dan n. Sini ya, kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Persamaan 1 tadi kita punya 4 sama dengan min 2m ditambah n. Persamaan kedua kita punya 1 sama dengan min 4m ditambah n. Lihat, di sini bisa langsung kita hilangkan ya. Mengapa? Karena koefisien dari si n sama-sama 1. Berarti boleh langsung kita kurangkan. 4 dikurang 1 hasilnya 3. Min 2m, min ketemu min lagi. Kalau kalian bingung, di sini saya tuliskan min 2m, ada min, ketemu min 4m. Nah, berarti min kali min plus ya, berarti kita operasikan adalah min 2m plus 4m. Hasilnya adalah 2m. N dikurang n habis ya, berarti kita dapat nilai m sama dengan 3/2. Penilai m nya, kalau sudah
dieliminasi, kita boleh substitusi ya. Kita substitusi. Siapa yang disubstitusi? M sama dengan 3/2. Boleh ke 1, boleh ke 2. Kita ambil yang satu saja ya. Ke persamaan 1. Persamaan 1 tadi kita punya 4 sama dengan min 2M plus N. Berarti kita gantikan nilai M-nya menjadi 3/2. M sama dengan min 2, M-nya 3/2 ditambahkan dengan M. 4 sama dengan sederhanakan. Boleh kita coret ya. Tinggal berapa? Min dikali 3 hasilnya min 3 plus N. Berapa nilai N-nya? 4 min 3 pindah berubah jadi plus 3 sama dengan N. Berarti nilai N sama dengan 7. Dapat nilai N sama dengan 7. Dia minta bukan hanya nilai M dan N, tapi dia minta rumus fungsi fx. Nah, rumus fungsi fx-nya kita tadi tahu kalau fx itu di soal katanya mx plus N. Berarti rumus fungsi fx adalah substitusikan nilai M dengan N yang sudah kita dapatkan. Nilai M-nya yaitu 3/2. Berarti di sini jadi 3/2x ditambah N. N-nya yaitu 7. Inilah rumus fungsi fx-nya. Oke, lanjut yang ke B. Tentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Yang B. Titik potong itu bisa kita singkat dengan tipot ya. Berarti tipot sumbu X dan tipot sumbu Y. Nah, tipot sumbu X dan sumbu Y itu adalah yang kita buat tabel kemarin. Kita punya X, kita punya Y, dan kita akan mendapatkan koordinat X, Y. Titik potong sumbu X berarti nilai Y-nya 0. Masukkan 0 di sini. X-nya menjadi Y0. Nah, sebelumnya biar kalian tidak bingung, mau masukin ke mana? Kita masukin ke fungsi, rumus fungsi yang sudah kita dapat, fx sama dengan 3/2x plus 7. Ini fungsi ini kan bisa kita buat sama saja dengan Y sama dengan 3/2x plus 7 ya. Berarti kita gantikan Y0 kemana? Ke sini. Y0 tutup Y. Berarti kita mendapatkan nilai 0 sama dengan 3/2x ditambah 7. Kita pindahkan ya. 3/2-nya berubah jadi min 3/2x sama dengan 7. Atau nilai X sama dengan 7 dikalikan dengan 2/3. Berarti kita dapatkan nilai X-nya yaitu 7 dikali 2, 14 per 3. Ada minnya ya. Nah, ada minnya juga. Nah, X sama dengan min 14 per 3. Ingat, koordinat itu X, Y. Berarti X duluan. Min 14 per 3, 0. Satu lagi. Tadi kita sudah mencari titik potong sumbu X ya. Y-nya 0. Berarti kita akan mencari titik potong sumbu Y. Berarti X-nya 0. Ketika X-nya 0, berarti fungsi ini berubah jadi Y sama dengan 3/2 dikali 0, 0. Y sama dengan 7. Dapat koordinat 0,7. Nah, ini adalah titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Di mana titik potong sumbu X, Y-nya 0, berarti kita dapat koordinat min 14 per 3,0. Dan titik potong sumbu Y, di mana X-nya 0, kita dapatkan koordinat 0,7. Oke, sampai di sini pembahasan kita mengenai fungsi dan fungsi linier. Akan kita lanjutkan di video selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai fungsi kuadrat dan fungsi rasional. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.